Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang rancangan penarikan contoh atau sampling design. Oke, selanjutnya. Nah, kelompok 3 sendiri terdiri dari 6 orang, yaitu pertama saya sendiri, Teguh Furkani, yang kedua ada Izul Nukman, yang ketiga ada Ita Kilah Milinia, yang keempat ada Iwayan Oka Pratama, yang kelima ada Lokeswara Widi Arjuna, dan yang terakhir ada Muhammad Alif Rafi. Nah, uh, tujuan pembelajaran pada topik kali ini yaitu setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat mendefinisikan jenis-jenis rancangan penarikan contoh. Yang lalu mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik jenis rancangan penarikan contoh. Dan mahasiswa juga diharapkan untuk menghitung jumlah contoh atau sampel dan memilih jenis rancangan penarikan sampel yang sesuai. Nah, Mantra dan Kasro pada tahun 1995 dalam Singarimbun dan Handayani 1995 menyatakan bahwa suatu metode penetapan contoh yang ideal apabila memiliki sifat-sifat yaitu pertama menghasilkan deskripsi populasi yang teliti dan bisa dipercaya, yang kedua menghasilkan presisi yang tinggi, yang ketiga sederhana atau mudah diaplikasikan, dan keempat memberikan informasi atau keterangan yang banyak dengan biaya yang minimum. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini ada kategori pendekatan menarikan contoh. Menurut Henry tahun 1990, sampel dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu penarikan contoh non-probabilitas atau non-probability sampling. Yang kedua ada probabilitas atau probability sampling. Dalam pendekatan penarikan contoh probabilitas, setiap anggota populasi mempunyai kemungkinan yang sama serta diambil secara acak atau random dari populasi yang dijamin bebas dari pertimbangan subjektif. Sementara itu, pada pendekatan penarikan contoh non-probabilitas, contoh dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Unit populasi yang dipilih ditentukan secara sistematis atau sengaja. Contoh non-probabilitas adalah alat yang digunakan dalam kondisi tertentu. Selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa rancangan contoh menurut dua pendekatan yang besar yaitu non-probability dan probability. Nah, pertama ada non-probability. Rancangan contohnya sebagai berikut. Pertama, convenience sampling. Yang kedua, most similar atau most dissimilar sampling. Yang ketiga, typical case sampling. Yang keempat, critical case sampling. Yang kelima, snowball sampling. Yang keenam, quota sampling. Yang ketujuh, volunteer sampling. Yang kedelapan, reliance on available subject sampling. Yang kedua ada probability. Yang pertama ada simple random sampling, yang kedua systematic sampling, yang ketiga stratified sampling, yang keempat cluster sampling, yang kelima multi-stage cluster sampling, yang keenam probability proportionate to size atau disebut PPS sampling, weighting for disproportionate sampling. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu ada non-probability approach, yang merupakan suatu pendekatan penarikan contoh yang mempunyai perbedaan sifat bahwa pertimbangan subjektif memainkan peran dalam pemilihan contoh. Nah, di sini
rancangan contoh pendekatan non-probabilitas bisa dilihat dari tabel di slideshow-nya dengan tipe contoh misalkan dari convenience sample dari strategi pemilihannya itu pemilihan kasus yang didasarkan pada ketersediaannya untuk dikaji. Kemudian ada most similar or similarly similar sample, ada strategi pemilihannya pemilihan kasus yang dipertimbangkan untuk mewakili kondisi yang serupa atau kondisi yang sangat berbeda. Kemudian ada typical case sample, pemilihan kasus yang diketahui sebelumnya bermanfaat dan tidak ekstrim. Dan selanjutnya, dari critical case sample dengan strategi pemilihan dengan kasus kunci atau yang bersifat mendasar dari keseluruhan perhatian kunci untuk kajian. Kemudian yang selanjutnya snowball sample yang memiliki strategi pemilihan penambahan anggota yang masuk dalam contoh dari suatu identitas kelompok. Kemudian kuota sampel dengan pencacah memilih contoh yang menghasilkan proporsi atau bagian yang sama seperti proporsi populasi pada identifikasi variabel secara mudah. Selanjutnya, terdapat convenience sample di sini merupakan suatu rancangan pemilihan contoh yang didasarkan pada suatu kelompok individu yang siap untuk berpartisipasi dalam suatu kajian. Nah, rancangan pemilihan contoh ini lebih cocok untuk sebagai observasi atau pengumpulan data yang bersifat eksperimen. Kemudian, selanjutnya ada most similar atau most dissimilar sample yang merupakan rancangan pemilihan contoh yang sering kali digunakan untuk penelitian yang biasanya mendeskripsikan perbandingan dampak suatu kebijakan dan pendekatan studi kasus untuk kajian kebijakan. Nah, selain non-probability approach juga ada probability approach. Mohon maaf sebelumnya, untuk selanjutnya dari non-probability approach ada typical case sample yang merupakan rancangan yang sering dilihat atau sering dipilih saat terdapat keterbatasan yang sangat besar pada waktu dan sumber daya dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dan kasus yang terjadi. Rancangan ini perlu adanya persyaratan pertimbangan dan pengetahuan peneliti terhadap populasi yang penting supaya rancangan penarikan sampel dapat dipercaya. Nah, setelah itu ada critical case sample yang merupakan rancangan dengan memiliki kemiripan yang sama dengan typical case sample. Namun perbedaannya pada critical case sample ini peneliti memiliki kasus khusus yang cukup kritis dan logis atau berdasarkan pada pengalaman sebelumnya yang pernah terjadi. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dari teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya itu ada snowball sample, di mana merupakan suatu rancangan penarikan sampel yang menyadarkan pada anggota kelompok yang teridentifikasi sebelumnya untuk mengidentifikasi anggota lain dari populasi yang berguna saat daftar populasi tidak tersedia dan tidak dapat dikumpulkan oleh peneliti. Selanjutnya itu ada kuota sampling, di mana rancangan ini membagi kelompok populasi yang dikaji menjadi 2 subkelompok, lalu sampel ditentukan berdasarkan pada bagian subkelompok dan wawancara ditunjukkan pada sejumlah unit anggota subkelompok yang dipilih oleh pencacah. Kuota sampling memperkenankan keleluasaan pada pencacah dalam memilih individu sebagai sampel. Pencacah diberi instruksi secara eksplisit tentang karakteristik individu yang diharapkan diwawancarai. Next. Baik, yang kedua itu ada probability approach, di mana metode penarikan atau pengambilan contoh sampel yang termasuk dalam klasifikasi pendekatan probabilitas, yaitu seperti acak sederhana atau sampling random sampling, systematic atau systematic sampling, acak distratifikasi atau stratified random sampling, gugus sederhana atau simple cluster sampling, gugus bertahap yaitu multi-stage sampling, dan sampel wilayah atau area sampling. Next. Untuk memberikan gambaran perbedaan dari penarikan contoh metode acak sederhana, sistematik dan terstratifikasi, Mailer dan Blackmon pada tahun 2005, penarikan contoh dilakukan dari kerangka contoh atau sampling frame yang merupakan daftar elemen atau unit populasi pada tabel. Kerangka contoh seringkali tidak tersedia di lapangan. Dengan demikian, maka peneliti harus menyusunnya dengan menetapkan secara spesifik unit mengilustrasikan sebagaimana yang dapat pada gambar. Next.
Dalam menetapkan ukuran atau jumlah contoh pada pendekatan probabilitas terdapat beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu keragaman, yang kedua yaitu teknis analisis yang akan digunakan, yang ketiga yaitu sebaran lokasi, dan keempat yaitu kendala biaya dan waktu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan lanjutan dari teman saya. Yang pertama itu selain dari pertimbangan atas, jumlah atau besarnya contoh juga dipengaruhi oleh teknik analisis yang dipergunakan. Dalam statistik dikenal analisis statistik deskripsi dengan bantuan tabel silang dan statistik inferensial, korelasi, dan regresi. Selanjutnya pada analisis tabel silang dikenal analisis univariate atau variabel tunggal, bivariate dua variabel, dan multivariate atau multivariabel. Next. Klasifikasi dalam setiap variabel mempengaruhi banyaknya sel dalam tabel analisis. Semakin banyak variabel yang dipertimbangkan dalam tabel analisis, maka sebaiknya semakin banyak sel yang tersedia untuk diisi unit pengamatan. Jumlah unit pengamatan yang dikehendaki dalam setiap sel selanjutnya akan mempengaruhi jumlah contoh tersebut. Sebagai contoh pada teknis analisis bivariate yang mempengaruhi status ketahanan pangan 4 klasifikasi yaitu rawan pangan, kurang pangan, rentan pangan, dan tahan pangan. Serta akses informasi 3 klasifikasi buruk, kurang baik, dan baik. Next. Nah, adapun ilustrasi pendekatan tantangan contoh probabilitas. Yang pertama, ada simple random sample. Yang kedua, systematic sample. Nah, yang di bawah ini ada stratified sample, namun di sini terbagi menjadi subset antara 1 dan subset 2 serta subset 3. Next. Adapun deskripsi rancangan contoh sampling design pada pendekatan rancangan contoh sampling design pendekatan probability. Nah, di sini ada tabel, ada sampel desainnya, deskripsi, keuntungan, dan kerugian yang kapan digunakan. Nah, pada random sampling, deskripsinya itu sampel acak sederhana di mana setiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama. Keuntungannya, metode ini itu sederhana dan mudah dilakukan. Kerugiannya, sampel yang dipilih tersebar luas sehingga biaya transportasinya tinggi. Lalu yang kedua dibutuhkan kerangka daftar dari populasi. Serta sampel yang dipilih mungkin bukan merupakan tipe dan populasi. Nah, kapan digunakannya disebut? Yang pertama, jika populasi tidak terluas, serta jika populasi lebih atau paling sedikit homogen dengan karakteristik yang diteliti. Nah, kedua itu ada systematic sampling. Systematic sampling sendiri yaitu suatu metode pengambilan sampel di mana unsur pertamanya dipilih secara acak, sedangkan unsur selanjutnya secara sistematis maupun pola tertentu populasinya besar dan homogen. Nah, keuntungannya yang pertama penggambaran sampel sangat mudah dalam mengadministrasikan di lapangan, serta sebaran sampel lebih besar dari populasi dan lebih tepat dari random sampling. Untuk kerugiannya sendiri itu kerangka atau daftar populasinya tidak diperlukan. Kapan digunakannya? Jika penataan dari populasi merupakan prinsip random, serta jika terdapat ciri-ciri stratifikasi dalam populasi, dan ketika stratifikasi dengan banyak data yang digunakan. Yang terakhir ada stratified sampling. Masing-masing unit dari populasi disusun ke dalam grup atau strata. Kemudian dipilih secara acak dari masing-masing strata tersebut, populasinya sangat heterogen. Keuntungannya sendiri stratifikasi dalam memberikan tambahan dalam ketepatan estimasi dan karakteristik. Yang kedua, lebih tepat secara administratif. Untuk kerugiannya sendiri yaitu daftar populasi dan setiap strata diperlukan biaya transportasi tinggi, serta khususnya bila populasi mencakup wilayah yang luas. Dan kapan digunakan sampling ini? Jika populasi
Seperti itu, penyebaran karakteristiknya menjadi sangat jarang atau menumpuk dalam kelompok kecil, serta jika ketepatan estimasi adalah keinginan dari beberapa populasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya mohon maaf saya tidak on cam karena ada gangguan internet. Berikutnya adalah stratified sampling. Adapun dari deskripsinya adalah masing-masing unit dari populasi disusun ke dalam grup atau strata, kemudian dipilih secara acak dari masing-masing strata. Populasinya heterogen. Adapun keuntungannya yang pertama yaitu stratifikasi dapat memberikan tambahan dalam ketepatan estimasi dari karakteristik populasi. Yang kedua, lebih tepat secara administrasi. Kemudian adapun kelemahan yaitu yang pertama daftar populasi dari setiap strata diperlukan. Kemudian yang kedua biaya transportasi tinggi, khususnya bila populasi mencakup wilayah yang luas. Kemudian digunakan apabila yang pertama jika populasi seperti itu penyebaran karakteristik menjadi sangat jarang atau menumpuk dalam kelompok kecil. Yang kedua, jika ketepatan estimasi adalah keinginan dari beberapa populasi. Kemudian selanjutnya adalah cluster sampling dengan deskripsi suatu metode di mana tidak tersedia kerangka sampel. Masing-masing dari unit populasi disusun ke dalam grup atau cluster, kemudian cluster dipilih secara acak. Anggota dari cluster merupakan unit sampel. Adapun keuntungannya yang pertama yaitu daftar dari suatu populasi tidak dibutuhkan, yang kemudian daftar biaya berkurang, dan yang ketiga biaya transportasi berkurang. Kemudian kelemahannya adalah satu biaya dan masalah analitik statik adalah yang terbesar. Kemudian yang kedua sulitnya prosedur estimasi. Kapan digunakan, yaitu yang pertama pengklasteran biasa digunakan daripada seleksi individu di mana biaya terendah per elemen lebih dari kompensasi atas kerugian. Dan kemudian yang kedua, jika populasi dapat dikelompokkan dalam klaster ketika unit populasi individu diketahui berbeda dari karakteristik yang dipelajari. Kemudian ada multi-stage sampling dengan deskripsi beberapa klaster dipilih menjadi sampel klaster, kemudian unit sampel dipilih dari unit klaster dengan simple random. Clustering dapat dilakukan lebih dari satu tahap. Adapun keuntungannya yang pertama yaitu biaya transportasi berkurang, dan yang kedua berkurangnya biaya pendataan. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama prosedur estimasi sulit, khususnya pada tahapan pertama unitnya yang tidak sama besar. Kemudian yang kedua, prosedur sampling membutuhkan perencanaan sebelum seleksi dilakukan. Kapan digunakan? Yang pertama yaitu jika tidak tersedia daftar populasi, kemudian yang kedua jika populasi mencakup wilayah yang luas. Selanjutnya. Berikut ini merupakan penentuan besar contoh dari sample size. Nah, di sini itu ada sampel desain untuk random sampling dengan rumus sebagai berikut, dan kemudian ada stratified sampling dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya. Dan ini masih masuk ke bagian stratified sampling. Selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.